mudah mengalami kerusakan, sehingga diperlukan upaya-upaya untuk memperpanjang masa simpan makanan. Nah, salah satu bentuk untuk memperpanjang masa simpan makanan adalah dengan mengawetkan. Dengan mengawetkan makanan dapat disimpan selama berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun yang tentu saja menguntungkan produsen dan konsumen. Salah satu bentuk pengawetan adalah pengasapan, yaitu cara memasak, memberi aroma, dan mengawetkan terutama pada bahan makanan yang mengandung protein tinggi seperti ikan, telur, dan daging. Pengasapan sendiri merupakan kombinasi dari penggaraman, pemanasan, pengeringan, dan pemberian komponen-komponen partikel asap pada bahan makanan. Mengawetkan dengan cara pengasapan mendukung diversifikasi pangan. Prinsip pengasapan sendiri yaitu proses di mana partikel larut air dan larut lemak, uap, dan komponen lain yang dikeluarkan dari kayu yang dibakar masuk ke dalam makanan. Makanan akan menyerap aroma asap, sementara asap akan mengeringkan dan memperbaiki cita rasa makanan. Asap akan mengawetkan makanan, dan fenol yang terkandung di dalamnya mengandung bakteriostatik yang tinggi, sehingga bakteri tidak dapat berkembang dengan baik di makanan dan memiliki sifat fungisida sehingga tidak dapat tumbuh jamur pada makanan dan memiliki antioksidan yang cukup yang berperan dalam mencegah oksidasi lemak. Proses pengasapan pangan ada 4 tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama, penggaraman. Proses penggaraman dilakukan sebelum bahan pangan diperlakukan pengasapan. Yang kedua adalah pengeringan. Setelah bahan pangan diberi perlakuan penggaraman, bahan pangan diletakkan di dalam ruangan asap yang secara tidak langsung dapat memberikan penguapan air. Yang ketiga adalah pemanasan, dan yang keempat adalah pengasapan. Pengasapan akan memberikan cita rasa, warna yang spesifik pada bahan pangan. Metode pengasapan itu ada 2, yaitu metode pengasapan secara tradisional dan metode pengasapan secara modern. Metode pengasapan secara tradisional ada metode pengasapan dingin dan metode pengasapan panas. Metode pengasapan secara modern ada metode pengasapan fase gas dan metode pengasapan dengan asap cair. Yang pertama, metode pengasapan tradisional dengan pengasapan panas dilakukan pada suhu 50 derajat Celcius sampai dengan 60 derajat Celcius dan hanya memerlukan waktu beberapa jam saja untuk melakukan pengasapan. Kemudian pengasapan dilakukan langsung mengenai bahan pangan dan dilakukan di bawah lemari asap atau ruangan asap dan dapat bersifat memasakkan. Apabila ingin memasakkan produk bahan pangan dilakukan pada suhu 55 derajat Celcius sampai dengan 82 derajat Celcius. Pengasapan secara tradisional dengan pengasapan dingin dilakukan pada suhu 30 sampai 40 derajat Celcius, bahkan ada beberapa yang dilakukan di bawah suhu 30 derajat Celcius dan membutuhkan waktu beberapa hari. Pengasapannya tidak langsung mengenai bahan pangan, tetapi dialirkan melalui pipa asap, kemudian dialirkan dan mengenai produk bahan pangan. Sifatnya pengasapan dingin ini yaitu tidak memasakkan dan tidak semua bakteri yang merugikan mati, serta biasanya dilakukan pada daging babi. Kelemahan pengasapan secara tradisional yaitu waktu persiapannya lama, lalu kualitasnya tidak terkontrol, kemudian cemaran udara asap di sekitar lingkungan, lalu resiko terjadinya kebakaran. Waktu dan suhu ruangan optimum tidak dapat dipertahankan dan menghasilkan senyawa karsinogen seperti fenol, nitrosamin, dan benzopiren. Selanjutnya kita akan membahas pengasapan dengan cara modern. Pengasapan dengan cara modern yang paling banyak dilakukan adalah dengan metode asap cair. Metode asap cair pada prinsipnya itu dilakukan dengan bahan pangan dicelupkan kepada asap cair kemudian dikeringkan. Asap cair merupakan hasil kondensasi dari pembakaran kayu
yang dilalui dengan beberapa tahap proses, yaitu yang pertama pirolisis, kondensasi, dan redestilasi. Kualitas komposisi dan komponen yang ada di dalamnya tergantung dari bahan utama yang digunakan. Komponen utama yang biasanya ada di dalam asap cair ada asam, derivat fenol, dan karbonil. Asap cair ini sangat adaptif dan dapat diproduksi secara komersial. Keuntungannya yaitu dapat menurunkan kandungan pH, polycyclic aromatic hydrocarbons yang seperti benzoapirin, dan untuk mempertahankan warna dan flavor dari bahan pangan, tidak mengandung lemak dan kolesterol serta garam, mempunyai aktivitas antioksidan dan dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Selain itu, asap cair ini juga dapat memperpendek waktu panas dan bersifat sangat ekonomis. Pun produk-produk dari pengasapan, yang pertama ada telur asap, ikan asap, daging asap, dan sale pisang. Pun pengaruh pengasapan terhadap produk bahan pangan, salah satunya adalah pengaruh pengasapan terhadap ikan. Yang pertama itu ada daya awet ikan. Asap mengandung senyawa-senyawa kimia yang dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme pembusuk. Tetapi apabila bahan pangan menyerap asap dalam jumlah yang sedikit, maka daya simpannya akan sangat terbatas. Yang kedua ada rupa ikan. Rupa ikan hasil pengasapan, kulitnya biasanya berwarna mengkilap karena adanya reaksi antara formaldehid dengan fenol yang kemudian membentuk damar tiruan yang menyebabkan kulit ikan menjadi berwarna mengkilap. Yang kedua ada warna ikan. Warna ikan hasil pengasapan yang baik adalah kuning keemasan sampai kecoklatan. Yang ketiga ada rasa ikan. Rasa hasil pengasapan ikan biasanya memiliki rasa yang sangat spesifik, yaitu rasa keasap-asapan. Nah, demikian penjelasan mengenai proses metode